Yo, halo semuanya, selamat datang di channel gue lagi. Kali ini gue baru dapat kiriman dari Banggood. Jadi kemarin tuh Banggood dia ngubungin gue untuk bikin review atas produknya dia. Dia kirimin produk ini secara gratis kepada gue. Dan inilah videonya. Jadi ini adalah box FPV yang murah. Nah ini bungkusnya coklat gini, nggak ada embel-embelnya. Itu makanya dia murah. Box FPV ini cocok banget untuk pemula yang baru mau mulai di hobi ini, sama kayak gue. Langsung kayak gue buka. Ini di atasnya ada covernya, nggak penting, gue buang aja di situ. Nah ini dia box FPV-nya. Ini bentuknya lumayan mirip dengan Ishin yang E800D kalau nggak salah. Di bawah plastik hitam ini ada satu kotak lagi. Ini isinya chargernya, ada USB charger di sini. Nih gue buka bungkusnya, tuh ada colokan kecil itu yang dicolok dimasukin ke bolongan di samping sebelah kirinya. Nah situ. Terus nggak cuma itu aja, kita juga dapat 2 buah antena linear. Antenanya sebenarnya nggak gitu bagus, makanya gue tidak menggunakan antena ini. Gue lebih memilih menggunakan 2 antena ini, satu triple patch, yang satu lagi pagoda. Menurut gue ini lebih bagus karena memberikan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan si linear antena. Dari segi bentuk dibandingkan dengan Ishin EV yang 800D, si box Google Tobii Reach ini bener-bener sama persis, cuma beda merek aja. Tapi si Tobii Reach ini relatif lebih murah dibandingkan dengan Ishin. Biasanya Google Tobii Reach ini dijual secara combo dengan pesawat smart yang bisa dikontrol melalui HP. Bisa lu cek linknya di bawah ya kalau lu mau. Tapi si Banggood ini juga menjualnya secara terpisah. Jadi kita bisa beli mau pesawatnya aja atau mau Google-nya aja. Lanjut, salah satu kelebihan yang Google Tobii Reach ini punya adalah layarnya yang super lebar banget. Kalau dibandingkan dengan Google Predator V2 yang gue punya ini emang jauh banget sih. Nah makanya gue bisa bilang si Tobii Reach ini cocok banget untuk pemula, apalagi mereka yang biasanya latihan drone melalui simulator dengan layar komputer atau layar laptop yang lebar banget. Jadi tidak terlalu kaget gitu ya ketika nerbangin yang aslinya. Terus yang paling menarik adalah tombol yang di sebelah kiri. Ini adalah tombol search. Tombol search ini gunanya untuk apa sih? Dia akan otomatis mencari sinyal yang ada di sekitar dia gitu. Misalkan lo colok drone lo, terus gue nyalain si Tobii Reach Google-nya, langsung aja gue pencet tombol search, kemudian gak lama dia akan keluar tulisan yang merah. Nah yang kayak gini nih, dia akan muter ke setiap channelnya, dan gak lama nah dia langsung dapet nih gambarnya. Nah jernih banget, gampang dan praktis, dan ya cocok untuk pemula. Tapi perlu diingat juga sebenarnya tombol ini nggak begitu akurat gitu. Kalau gue lakukan tes di sini sebenarnya channelnya agak melenceng. Jadi channel yang kita dapat adalah channel A5 dengan frekuensi 5785 MHz. Sedangkan drone gue sekarang ini sedang menggunakan channel F3 dengan frekuensi 5780 MHz. Jadi dia salah nangkap channel karena efek dari frekuensi yang cukup berdekatan. Saran dari gue, kalau menggunakan tombol search ini, lo harus pastiin lagi kalau channel yang didapatkan itu sesuai dengan channel yang lo pakai. Perbedaan channel ini bisa mempengaruhi kualitas gambar yang kita akan tonton nanti ketika kita sedang terbang. Tapi nggak perlu takut, salah channel bukan artinya lo nggak bisa terbang. Contohnya bakal gue tunjukin setelah ini. Salah satu fiturnya lagi adalah lo bisa mengganti mode antena yang lagi lo pakai. Ada mode yang lo bisa menggunakan salah satu dari 2 antena yang terpasang. Selain itu, dia juga punya mode AV-in. Nah, yang ini. Di sini lo bisa sambungin kabel AV dari ground station atau antena eksternal yang lo punya. Lalu bisa tonton semua gambar yang diterima sama ground station itu. Terus mode terakhir adalah mode diversity. Di sini 2 antena akan bersama-sama dipakai. Kita bisa lihat indikator lampu yang ada di atas ini. Dia akan berubah warna nih.
seiring dengan perubahan antena yang sedang dia pakai. Antara yang kanan atau yang kiri, tergantung antena mana yang nangkep sinyal paling baik. Fitur ini smart banget, dia bakal pindah antena secara otomatis, jadi kita nggak usah ngatur-ngatur lagi. Oke, berikut ini adalah beberapa video terbang yang gue record menggunakan box Google ini. Yang pertama, gue merecord video terbang dari salah satu peserta di dalam event balap minggu lalu. Ini adalah salah satu contohnya yang adalah juga bukti kehebatan dari box Google ini. Waktu itu gue hanya menggunakan satu antena linear karena gue nggak sadar kalau mode diversity-nya nggak aktif. Dan juga khusus dalam pertandingan ini, regulasinya adalah setiap pembalap hanya dibatasi menggunakan power VTX sebesar 25 mW, tapi semua itu tidak masalah walaupun power VTX yang kecil dan hanya menggunakan satu antena aktif. Box Google ini berhasil merecord video terbang dengan sangat jelas dan lancar. Tapi perlu diingat kembali guys, kualitas gambar yang ditangkap sangat dipengaruhi oleh kualitas VTX yang kita pakai. Gue sangat amat menganjurkan untuk selalu menggunakan VTX dengan kualitas yang baik, yang dengan kata lain adalah konsisten dalam memancarkan kekuatan sinyalnya. Misalkan VTX yang mampu menghasilkan power konstan sebesar 25 mW sepanjang 15 menit. Karena semakin lama kita terbang, VTX itu akan menjadi semakin panas dan kadang power yang di-generate oleh VTX itu akan menjadi melemah. Misalkan kita set 25 mW, mungkin aja setelah 15 menit dia akan menjadi 20 mW atau 15 mW atau lebih tinggi misalkan. Nah, VTX yang bagus adalah VTX yang mampu memproduksi kekuatan dengan power yang konstan. Di sini juga kalau lu bisa dengar suara background noise yang ada di belakang sana, itu adalah suara yang berhasil direcord dari drone gua. Nah, bener, box Google ini mampu merecord suara, tapi tergantung apakah drone kita punya mikrofon atau tidak. Kebetulan di drone gua ada satu mikrofon yang posisinya ada di VTX gua. Oleh karena itu, suara dari drone gua ikutan terekam di dalam video terbang gua. Oke, lanjut. Di sini gua akan menunjukkan salah satu skenario di mana kita menggunakan tombol search dan kita menggunakan sinyal yang mirip dengan sinyal asli yang kita pakai di drone kita. Bisa dilihat kita masih bisa terbang menggunakan sinyal yang mirip itu, sinyal yang salah itu. Tapi kualitas gambar tidak sebaik kalau kita menggunakan sinyal yang aslinya. Nah, di sini gua akan sejajarkan yang sebelah kiri ini yang sinyal yang salah, sedangkan yang kanan ini adalah sinyal yang sudah gua perbaiki atau mengikuti sinyal asli dari drone gua. Nah, bisa dilihat sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Kita masih bisa terbang, gambar yang ditangkap juga masih jelas, gue juga masih bisa terbang ke sana kemari. Tapi di sini yang paling terlihat adalah noise dari videonya. Yang sebelah kiri ini sedikit lebih banyak noise dan juga warnanya jadi lebih kental, atau yang sebelah kanan nih gue bisa bilang warnanya lebih asli, lebih natural, sedangkan yang sebelah kiri ini entah mengapa seperti warnanya menjadi sedikit berlebihan, hijaunya jadi hijau banget, kehijauan, kuningnya jadi kekuningan. Tapi di luar itu kita masih bisa terbang, tidak ada masalah ya, cuma kualitas gambarnya aja yang lebih banyak noise ya, gitu sih. Oke, terakhir ini adalah beberapa video terbang yang gue record. Semoga kalian semua terhibur dengan adanya video ini, dan gue memberikan ide untuk kalian untuk barangkali membeli produk ini. Kalau kalian tertarik untuk membeli produk ini, silahkan, linknya ada di bawah. Gunakan link tersebut ketika belanja, maka lo akan juga membantu gue dalam membangun channel ini, dan gue akan menerima beberapa barang lagi dari Banggood untuk gue review nantinya. Dan ada lagi, kalau lu pengen dapat banyak diskon, lu bisa pergi ke link yang kedua. Di situ ada kupon code dari AliExpress yang bisa lu redeem, yang bisa lu dapetin. Kupon code ini totalnya adalah $19 Amerika atau USD. Lo bisa belanjain macam-macam, lo bisa belanjain box Google ini, atau lo mau belanja yang lain juga. Gunakanlah kesempatan ini untuk mendapatkan barang yang lebih murah tentunya. Udah sih gitu aja. Semoga kalian nikmatin. Jangan lupa subscribe, komen. Kalau ada pertanyaan, komen aja, gue pasti jawab. Kalau kalian ada
request barang yang mau di-review juga boleh minta ke gue. Nanti gue akan coba dapetin barangnya dan akan gue review secara jujur tentunya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Dadah. Tell me I'm the only one. 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 Tell me Tell me